Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Para jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT. Sehat Bapak? Apakah Bapak merasa kelaparan? Jika Anda merasa kelaparan, banyak temannya ya. Tidak sendirian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul, bermajelis. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa melaksanakan perintah agama ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui Pak, bahwa kita saat ini sedang berpuasa, dan berpuasa itu hukumnya adalah wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagimu wahai orang beriman berpuasa. Wahai orang beriman, wajib bagimu puasa. Pertanyaannya adalah yang diwajibkan itu siapa? Siapa Pak? Yang diwajibkan berpuasa? Disebut wajib itu kalau 4 syarat ini ada pada kita. Jadi kalau kita cuma punya 3, dah nggak wajib puasa. Harus 4-4-nya nih ada pada kita. 1, Islam. Bah, masuk ini kriteria Islam semua. Maka wajib puasa. Oh, belum tentu, belum wajib. Ada syarat kedua yang harus mengikuti. Apa syarat kedua? Mukallaf. Nggak cuma Islam tok. Kalau Islam anak saya Islam. Tapi apa dia sudah wajib? Belum, usianya baru 8 tahun. Maka syarat kedua yang harus melekat adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligh dan berakal. Islam, KTP-nya Islam. Baligh, sudah ada kumis, ada jenggot. Tapi jalan di pinggir jalan nggak pakai baju, ketawa-ketawa sendiri. Siapa dia? ODGJ. Ya, wajib nggak puasa? Nggak wajib. Maka baligh, berakal. Nah, berkaitan dengan balik ini Pak, mungkin bapak-bapak punya anak di rumah yang kecil, anaknya kayak anak saya ini masih kecil. Maka kalau punya anak yang umur sudah 7 tahun, wajib orang tuanya memerintahkannya puasa. Saya ulangi, wajib orang tua memerintahkan anak puasa. Kalau orang tua nggak memerintahkan anak, nggak bangunin sahur, nggak nyuruh puasa, dosa orang tuanya. Perkara anak karena masih belum balik, nggak bisa ngerjakan puasa, tidak masalah, memang belum wajib. Jadi gini maksud saya, memerintahkannya hukumnya wajib, nyuruh anak puasa itu wajib, nyuruhnya, perbuatan menyuruh itu wajib. Tapi bagi anak ngerjakannya tidak wajib karena belum balik. Bisa dipahami ya? Halo bapak-bapak yang sedang ngantuk, bisa dipahami? Emang agak berat ini ceramah pas siang-siang, ngantuk-ngantuk dan lapar pula. Ini ujian berat ini. Lanjut ya. Jadi baligh, mukallaf, baligh, berakal. Yang tidak termasuk wajib berpuasa di sana adalah orang idiot atau Down syndrome karena dianggap kurang berakal, sempurna akalnya, sehingga nggak wajib. Kami Islam semua, ya Islam. Balik semua, udah jenggotan semua kok, udah kumisan. Berakal, ya semua berakal sini, pegawai apalagi. 3 syarat yang ketiga nih harus dipenuhi, ini nggak ada ya nggak wajib. Apa yang ketiga? Mampu ngerjakan puasa. Siapa emang ada orang nggak mampu? Banyak. Siapa? Orang tua yang sudah tua bangka sekali, belum bangke, bangka sekali. Nah itu udah nggak wajib puasa. Oh, udah tua berenta, apalagi pikun. Jam 4 ikut sahur, jam 7 sahur lagi dia. Karena pikun. Sudah kayak gitu itu tidak wajib puasa. Termasuk orang yang sakit permanen, yang tidak ada harapan sembuh,
apalagi per 2 jam atau per 4 jam harus minum obat, per 4 jam harus minum obat. Tidak wajib puasa. Tadi saya ketemu orang yang kena penyakit kanker faring atau kanker pokoknya tenggorokan gitu. Itu dia tuh selalu nggak punya air liur, jadi habis kering terus. Dan kalau puasa tambah parah. Jadi dia nggak kuat. Pokoknya per 2 jam harus minum. Per 2 jam dia harus minum. Kalau enggak dia kering sekali dan ngedrop, nggak bisa. Jadi nggak bisa puasa. Dan kemoterapi sekarang menjalani kemoterapi. Maka orang yang seperti itu, apalagi yang sakit permanen, tidak wajib puasa dengan orang tua tadi. Cukup menggantinya dengan membayar apa Pak? Fidyah. Ini pelajaran buat kita, pengetahuan buat kita semua Pak. Fidyah itu ukurannya berapa? 1 harinya kita ambil tengah-tengah ya, karena minimal ulama itu mengatakan minimal 6 on. Maksimalnya ada yang 7,5, nilai tertingginya 7,5. Ngambil tengah-tengah aja, 7 on beras. Jadi setiap hari yang ditinggalkan. Maka kalau di rumah bapak-bapak sekalian nih, ada orang tua yang dah gak mampu puasa, sebagai anak bapak ngeluarkan itu setiap hari 7,5 on beras 0,7 kilo. Kalau gak puasa 30 hari berarti 7 kali 30 sama dengan 21 kilogram. Kapan bayarnya? Boleh di awal Ramadan, boleh di akhir Ramadan, boleh tiap hari nyicil, dikeluarkan, itu lebih bagus lagi. Kepada siapa beras fidyah diberikan? Kepada kaum fakir miskin, kalau bisa agak diratakan. Jangan ngelumpuk atau ngumpul ke satu orang. Jadi misalnya Bapak Bambang ngasih beras fidyah dan zakat fitrah 25 kilo ke Pak Parman yang dianggap miskin misalnya. Keluarga Pak Rudi ngasih 21 kilo ke Pak Parman tadi. Keluarga Pak Heru ngasih ke Pak Parman lagi. Satu RT, satu RW semua ngelompok, semua ngasih ke Pak Parman. Beras semua ngasih ke dia semua. Besok dia buka grosir beras dia. Udah jadi juragan beras dia. Makanya paling bagus itu di split 21 kilo dibagi 3 kiloan, 7 kantong. Iya, 7 kantong berarti ke 7 sasaran itu. Lebih baik kayak itu. Terus pertanyaannya gini Pak, bagaimana hukumnya orang yang kerja berat? Apakah dia boleh tidak puasa? Contoh kerja beratnya apa? Tukang becak, kuli bangunan, tukang batu, mungkin petani yang nyangkul di sawah, penggali pasir, sopir truk, ya kan? Itu pekerjaan berat ya Pak. Pekerjaan kayak gitu gimana? Boleh nggak dia tidak puasa? Kalau bagian audit insya Allah masih ringan. Bagian audit administrasi itu masih ringan. Nek pekerjaan berat yang pakai fisik, apakah mereka ini boleh tidak berpuasa? Jawabannya mereka tetap wajib puasa. Hati-hati nih Pak, di rumah ada tukang lagi renovasi rumah jenengan, ada tukang berangkat jam 8 masuk, udah ngerokok ngopi, jenengan ngasih fasilitas, ngasih makan, minum, dosa jenengan. Karena jenengan telah mendukung orang untuk tidak menghormati bulan Ramadan. Tukang itu wajib puasa, tukang becak, gali pasir, seberat apapun wajib berpuasa. Perkara nanti jam 12, jam 1 dia kelaparan, lemes, loyo, mata udah biru-biru itu, jalannya udah miring-miring gitu. Boleh nggak dia batal? Halo? Bapak-bapak yang sedang tidur, boleh nggak dia batal? Boleh dia batal puasa itu boleh. Tapi wajib dari subuh dia puasa. Jangan mentang-mentang tukang, kerjaannya berat, dari pagi sudah ngopi, ngerokok. Tidak boleh itu. Dia harus tetap wajib berpuasa semampu dia kerjakan. Jam 11 sudah teler gak kuat ya batal, jam 11 gak masalah. Cuman besok dia wajib mengganti setelah bulan Ramadan. Itu catatan bagi yang kerjaan berat. Terus yang keempat, nah ini Pak, kita Islam sudah, mukallaf balik berakal sudah, mampu ngerjakan, insya Allah yang hadir di masjid ini mampu semua. Syarat keempat gak dipenuhi, udah kita gak wajib puasa. Apa syarat keempat? Mukim, tidak sedang safar. Kalau kita sedang safar ya tidak wajib puasa. Tetapi safar itu ada ketentuannya, tidak semua safar boleh tidak puasa. Safar dikit-dikit nggak puasa. Safar itu ada 3 syarat yang dimaksudkan boleh tidak puasa. Ini bapak-bapak mungkin yang ada tugas safar dinas keluar kota bulan Ramadan, perhatikan ini baik-baik. Pertama,
Safar yang dibolehkan tidak puasa adalah tujuannya bukan untuk maksiat. Bapak kok nggak puasa Pak? Saya safar Ustadz. Safar kemana? Ke Gunung Kawi Ustadz. Bilang ngapain Pak ke Gunung Kawi? Saya itu berencana mau ternak di rumah. Ternak apa ya Pak? Ternak tuyul. Ini maksiat ini. Maksiat ini. Nah ini nggak boleh, dia nggak puasa, harus puasa. Walaupun perginya maksiat, jalannya tetap puasa. Dua, ini nggak cukup, syarat kedua harus terpenuhi. Apa? Jarak tempuh perjalanannya itu minimal 82 km. Ibu kok nggak puasa? Saya safar Ustadz. Kemana Bu? Klaten. Klaten kini Prambanan Wetan Siti wis Klaten itu. Nggak puasa. Ibu kok nggak puasa? Saya safar Ustadz. Mana Bu? Muntilan. Muntilan. Lor tempel. Maka jaraknya 82 minimal 82 km. Kalau Tanglet Bapak Ibu, Bapak sekalian. Magelang masuk enggak? Halo, Magelang masuk enggak? Enggak. Solo masuk enggak? Enggak, Solo belum 82. Semarang udah masuk belum? Udah masuk, udah lewat. Semarang udah lewat. Tegal, Pekalongan? Sudah. Bantul? Enggak masuk ya. Jadi yang udah lewat 82 km Surabaya, Malang, Bapak-bapak bentar lagi kalau misalnya libur mudik kemana? Ke Jakarta, ke Bandung udah cukup. Tetapi syarat ketiga harus dipenuhi. Apa syarat ketiga? Bolehnya nggak puasa bagi musafir ini? Syaratnya keluar dari rumah sebelum subuh. Lah ini celakanya banyak orang ini udah nggak puasa, dia nggak ikut sahur. Kenapa Bu nggak puasa? Saya mau mudik kemana? Ke Bandung. Jam 7 makan di rumah sarapan. Gak boleh. Safar yang diperbolehkan tidak puasa itu kalau berangkatnya meninggalkan wilayah kabupaten tempat tinggalnya sebelum subuh. Misalnya Bapak mau ke Jakarta naik pesawat dari Bandara Nia. Pesawatnya jam 7. Berangkat dari sini, dari Sleman, coba tinggal di Sleman umpamanya. Berarti kalau ke bandaranya lewat mana? Gamping toh? Batasnya Gamping apa? Gamping ya? Gamping Ambar Ketawang sana lah ya. Kan ke barat sedikit sudah Sedayu itu, Bantul. Kalau di Gamping, Bapak dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah azan. Mas posisi masih di Sleman itu di Gamping. Bapak wajib puasa. Tapi kalau sudah ngelewati Gamping, masuk Sedayu, udah keluar Sleman, udah masuk Bantul, dengar azan, boleh dari pagi enggak? Puasa boleh. Karena tujuannya sudah jelas jauh dan bukan maksiat. Jadi ini harus diperhatikan waktu perjalanannya ini. Jangan berangkat jam 7, jam 8 masih di rumahnya udah makan-makan karena mau jauh, pergi jauh, enggak bisa gitu. Perkara gini Pak, Bapak, tapi Ustadz saya itu nyetir ya Ustadz. Tetap walaupun nyetir bawa mobil sendiri ke Jakarta, usahakan berangkat sebelum subuh. Kalau ternyata berangkatnya jam 7, tetap wajib puasa. Perkara nanti jam 1, jam 2 siang jenengan nyetir wis oleng miring-miring mobilnya itu, udah gak jejek lagi mobilnya karena lapar. Batal boleh nggak? Boleh. Tapi wajib puasa dari awal, kayak tukang tadi, wajib puasa dari awal. Nanti kalau nggak kuat boleh batal. Tapi wajib mengganti besok. Baik. Nah, ini berkaitan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Kemudian saya sampaikan beberapa hal, mungkin sekitar 4 hal lah, yang berkaitan seluk-beluk tentang puasa. Pertama gini Pak, bolehkah kita ketika berpuasa menelan dahak? Boleh Pak? Pak, halo? Ini yang voting yang menang cuma 1 orang nih. Cuman ini yang masih seger, yang lain udah pindah alam. Jadi ketika kita berpuasa, bolehkah menelan dahak? Jawabannya adalah ketika dahak itu masih di dalam batas tenggorokan luar, dia boleh ditelan lagi. Tapi kalau dahaknya sudah melewati batas luar tenggorokan, udah lewat batas luar tenggorokan dahak itu, ditelan kembali, batal puasanya. Batas luar itu apa? Ketika jenengan menyebut huruf kha, itu batas luar. Kha,
Itu batas luar. Umpama ya Pak, ada orang batuk berdahak, gitu, keluar dahaknya banyak di mulut, banyak itu, kental banyak, eman-eman, nah ditelan lagi sama dia. Umpama, eman-eman, ditelan lagi, batal puasanya, karena sudah melewati batas luar tenggorokan. Kedua, ini penting, ini sehari kita butuh, sehari kita puasa. Bolehkah kita menelan air ludah? Halo, bolehkah menelan air ludah saat puasa? Boleh, tapi ada 4 syarat air ludah yang boleh ditelan. Nah lo, kita ini selama ini gimana nih? 4 syarat ini terpenuhi apa enggak? Selama ini kan kita nggak tahu nih, asal nelan aja air ludah. Air ludah itu ada 4 syaratnya yang boleh ditelan. 1, perhatikan Pak, baik-baik ini. Air ludah yang boleh ditelan saat berpuasa adalah, pertama syaratnya, bukan air ludah orang lain. Suami istri saat puasa siang-siang berciuman, bertukarlah air ludah suami ke mulut istri, air ludah istri ke mulut suami. Batalnya di situ. Bukan jenengan bayangke ludah di meja dijilat. Jenengan itu terlalu jijik banget toh. Bayangannya bukan ke sana, tapi itu tadi yang saya bilang tadi, terjadinya kissing antara suami dengan istri. 2, air ludah yang boleh ditelan syaratnya yang kedua, murni tidak kecampur benda lain. Air ludah murni, nggak boleh kecampur donat. Bukan. Gini loh Pak, Bapak ada orang makan sahur kebanyakan, kekenyangan, udah teler gak kuat jalan, jam 7, jam 8 udah mual-mual, muntah dia. Nasinya keluar, ayamnya keluar, tahu tempe keluar, dada ada keluar semua. Sebagian nasi muntahnya itu tertinggal di mulut. Lah ini dia telan kembali bersama air ludah, itu yang batal. Air ludah yang tidak murni bercampur dengan nasi. 3, air ludah yang boleh ditelan, air ludahnya suci, tidak bercampur benda najis. Pertanyaannya adalah, memang di mulut kita ada benda najis? Bisa jadi. Bapak siang-siang nih puasa, ngaca kok gigi saya agak linu-linu, digoyang-goyang Pak, giginya itu keluar darah. Saya tanya, darah itu najis enggak? Najis. Maka bagi orang yang berpuasa keluar darah di mulutnya, di giginya, di gusinya, atau ada nanah, gusinya bengkak, dipencet-pencet keluar keputih-putihan, putih-putih nanah, itu kalau Bapak keluar darah meludah, biasanya air ludah berubah warnanya merah, kemerahan. Maka yang air ludahnya kemerahan tadi Bapak ludahkan terus sampai air ludah yang kemerahan berubah menjadi putih. Apakah itu sudah cukup? Enggak cukup. Harus dan wajib hukumnya berkumur-kumur untuk membersihkan darah yang ada di mulut. Ambil air, Bapak kumur-kumur, perintahnya gini, kumur-kumur untuk menghilangkan najis itu sampai ke tenggorokan bagian luar. Jadi batas luar tenggorokan. Jadi wudu kumur-kumur sambil terus dikeluarkan. Jangan ditelan. Dikeluarkan. Ini kumur-kumur wajib. Saya tanya Pak, kumur-kumur saat puasa itu membatalkan puasa enggak? Halo? Kumur-kumur saat puasa batal enggak puasanya? Batal jika kumur-kumur pakai sirup ya. Atau pakai teh manis, batal. Kumur-kumur itu Pak perhatikan ada 3. 1 kumur-kumur yang mubah, 2 kumur-kumur yang sunnah, 3 kumur-kumur yang wajib. Maka tergantung kondisi 3 ini, dia kumur-kumur yang mana? Kalau menelan air secara tidak sengaja, nggak sengaja ini, saat kumur-kumur sunnah dan kumur-kumur wajib, nggak batal puasanya. Kumur-kumur sunnah itu apa? Saat wudu. Saat wudu kan kumur-kumur. Nggak sengaja loh nih, sebagian tertelan, nggak batal. Karena kumur-kumurnya kumur-kumur sunnah. Kecuali sengaja, masuk kumur-kumur, masuk 3 kali, keluar 2 kali. Berarti ada yang dikorupsi 1 kali. Atau kumur-kumur wajib, yaitu saat kumur-kumur membersihkan najis, itu wajib hukumnya. Nah itu Pak. Jadi itu berkaitan dengan kumur-kumur. Dan kumur-kumur yang sunnah dan wajib kalau tidak sengaja tertelan nggak batal.
Tapi kalau kumur-kumur yang mubah, misalnya begini Pak, jam 2 Bapak tuh ngerasa kok mulut saya tidak enak, kering banget, mulut saya kering banget, gak enak ini. Lalu Bapak ambil air, kumur-kumur, walaupun dikeluarkan, sebagian tidak sengaja tertelan, batal puasanya. Kan gak sengaja Ustadz, batal. Kan gak sengaja, tetap batal. Karena kumur-kumurnya bukan kumur-kumur sunnah atau wajib. Makanya saran saya, kalau Bapak siang-siang mulutnya terasa kering dan gak enak, pengen kumur-kumur, saran saya sekalian wudhu. Jadi kalau gak sengaja tertelan sebagian, tidak batal. Ya, terakhir Pak, selilitan. Apa hukumnya menelan selilitan? Tahu selilitan ya Pak? Secuil daging yang nempel di sela-sela gigi. Maka bagi orang yang berpuasa, hukum selilitan adalah wajib untuk mengeluarkannya, kecuali tidak sengaja tertelan. Misalnya Pak, siang-siang Bapak ini lapar jam 1, setengah 1 gini, Bapak ini gini lagi ngelamun gitu. Apa ya? Kayaknya ada daging nih. Oh gede lumayan. Berusaha pakai lidah itu dipancal-pancali, berhasil. Nempel lepas dia dari gigi, ada di lidah. Lumayan gede. Nah, ditelan, batal. Karena hukumnya wajib dikeluarkan. Kecuali jenengan berusaha memancal-mancali untuk dikeluarkan, malah ketelan ke dalam. Nah, itu tidak sengaja, nggak apa-apa. Apalagi kalau pas sahur Pak, sengaja ninggali daging segede jempol ini ditinggal di belakang gigi sini. Untuk apa? Bekal nanti siang kalau lapar. Nah, itu jelas nggak bolehnya. Baik para jamaah rahimakumullah yang dicintai Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT diistiqomahkan berpuasanya. Jangan lupa Pak, kali ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran, khatamkan Quran minimal 1 kali, itu minimal. Kalau bisa 3 kali bagus, 2 kali alhamdulillah, minimal 1 kali. Jangan tidak khatam sama sekali. Mempermalukan ini, mempermalukan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena besok dia akan datang di hari kiamat mensyafaati sahabat-sahabatnya yang sering membacanya. Ketika di padang mahsyar gak ada gedung, gak ada pohon, telanjang semua, kepanasan, lari hiruk pikuk, tabrak-tabrakan ke sana kemari, bingung, panas. Ada orang yang santai, slow. Siapa dia? Di sampingnya itu ada Al-Quran berkata, Mas, jenengan gak usah khawatir, biarin yang lain tuh tabrak-tabrakan, lari sana lari sini, jenengan tenang aja. Saya ini Al-Quran yang dulu tiap hari engkau baca, tugasku saat ini mensyafaatimu. Jika engkau nanti dihisab di hadapan Allah, aku menemanimu. Jika nanti engkau ditimbang amal-amalmu, aku membelamu. Ketika engkau menyeberangi jembatan Sirat, aku nuntun tanganmu ke sana. Bagi orang yang tiap hari rutin baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ngajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, besok di hari kiamat orang yang paling slow, orang yang paling woles, paling santai, yaitu sahabat-sahabatnya Al-Quran. Maka di bulan ini mari sama-sama kita lebih dibanyakin interaksinya dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ridha kepada kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.